Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Kita akan membahas tentang multitasking. Sebelumnya, ke yang lebih dalam lagi, kita mau perkenalan. Nama saya Rifki Fajar Nurdani. Ini pesan dari saya, berawal dari tatap turun ke hati. Dan saya, Milati Rahmatus Sakinah. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Multitasking adalah kemampuan komputer untuk melakukan banyak tugas secara konkuren atau bersamaan. Kemampuan ini digunakan komputer untuk melakukan tugas secara bersamaan seperti membuka Microsoft Word sekaligus membuka Excel, membuka Google Chrome, membuka galeri, dan lain sebagainya. Di zaman saat ini memang semua komputer pasti memiliki kemampuan multitasking. Dan multitasking ini sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah multiprocessing dan yang kedua adalah multithreading. Nah, selanjutnya masuk ke multiprocessing. Di sini multiprocessing kita akan menjadi 3 bab, yaitu definisi, multiprocessing types, sama example. Nah, di definisinya sendiri, multiprocessing adalah perluasan dari multitasking. Pada multitasking, konkurensi melibatkan banyak proses, sementara multiprocessing menjalankan beberapa proses dalam waktu bersamaan. Selanjutnya di multiprocessing types itu dibagi menjadi dua, nanti ada asymmetric sama symmetric. Nah, di sini asymmetric multiprocessing adalah salah satu prosesor berperan sebagai pengambil keputusan master dalam pemrosesan, sedangkan yang lain bekerja menangani pemrosesan program dan aktivitas slave. Dalam scheduling jenis ini, master menjaga status dari semua proses dalam sistem dan menjalankan kinerja untuk semua prosesor slave. Nah, selanjutnya tadi symmetric multiprocessing adalah pendekatan kedua untuk penjadwalan prosesor jamak, di mana setiap prosesor menjadwalkan dirinya sendiri, yaitu self-scheduling. Nah, selanjutnya semuanya proses mungkin berbeda dan berada pada antrian ready yang biasa, atau mungkin setiap prosesor memiliki antrian ready tersendiri. Nah, ini contoh dari asymmetric sama symmetric processing. Nah, untuk asymmetric processing sendiri itu contohnya untuk berperan prosesor menjadwalkan dirinya sendiri. Jadi prosesor pada sistem operasi ini akan langsung mengerjakan suatu program. Statusnya ready. Masing-masing prosesor akan memeriksa antrian program yang sudah ready dan memilih satu dieksekusi. Jika suatu sistem prosesor jamak mencoba untuk mengakses dan mengupdate suatu struktur data, penjadwal dari prosesor tersebut harus diprogram dengan hati-hati. Kita harus yakin bahwa dua prosesor tidak memilih proses yang sama dan proses tersebut tidak hilang dari antrian. Secara virtual, sebuah sistem operasi modern mendukung SMP termasuk Windows XP, Windows 2000, Solaris, Linux, dan macOS. Dan untuk simetriknya adalah pada saat kita mengklik Microsoft Word, prosesor master akan membagi program tersebut menjadi perintah-perintah pemrosesan secara spesifik, lalu memberikan perintah tersebut kepada prosesor slave yang masing-masing menjalankan prosesor yang berbeda. Misalnya dengan 4 prosesor. Prosesor 1 sebagai master, prosesor 2 menjalankan proses yang berhubung dengan program logika, operasi matematik, lalu prosesor 3 akan menjalankan proses mengedit teks, dan prosesor 4 bertanggung jawab pada proses display, yaitu tampilan Microsoft Word. Nah, namun juga ada kemungkinan prosesor 2 akan ikut menjalankan prosesor yang tidak dikerjakan oleh prosesor 4, tetapi pada waktu yang berbeda tergantung urutan penjadwalan yang diatur oleh prosesor 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang
multithreading. Yang pertama saya akan jelaskan adalah definisinya. Nah, dimulai dari thread. Thread adalah sebuah subproses yang ringan dan merupakan unit terkecil dari sebuah proses. Kemudian multithreading sendiri adalah menjalankan beberapa thread dalam waktu yang bersamaan. Nah, beberapa thread tersebut berbagi alamat memori yang sama. Nah, karena thread ini merupakan subproses yang ringan, maka multithreading ini berlangsung cepat. Dan multithreading ini sesungguhnya adalah seperti perpindahan dari satu thread ke thread yang lain dan dilaksanakan secara bersamaan sehingga berlangsung dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang multithreading. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu. Dimulai dari thread. Thread adalah subproses yang ringan dan merupakan unit terkecil dari sebuah proses. Kemudian multithreading, yaitu menjalankan beberapa thread dalam waktu yang bersamaan. Nah, di dalam multithreading ini terdapat perpindahan antar thread yang satu ke thread yang lain, dan karena thread itu bersifat ringan, maka perpindahan antar thread ini berlangsung secara cepat. Kemudian di dalam Java multithreading dapat digambarkan seperti ini, yaitu ada proses 1, proses 2, proses 3, dan thread itu digambarkan menjadi T1, T2, dan T3. Dapat dilihat pada gambar jika thread itu berjalan dalam sebuah proses. Ada 3 thread dalam proses 1 dan terdapat context switching atau pergantian antar thread. Dan ada sebuah OS yang dapat berjalan beberapa proses sekaligus ataupun dapat berjalan beberapa thread sekaligus. Nah, subproses yang memerlukan thread itu contohnya adalah proses download, upload, kemudian read atau write data dari file yang butuh waktu yang lama, kemudian proses looping, kemudian proses training atau learning data. Nah, selanjutnya kita masuk ke benefits atau keuntungan dari multithreading. Pada single processor, multithreading keuntungannya adalah kerja foreground dan background sekaligus di satu aplikasi. Penanganan asynchronous processing menjadi lebih baik, mempercepat eksekusi program, pengorganisasian program menjadi lebih baik. Kemudian pada multiprosesor, sebagai unit paralel atau tingkat granularitas paralelisme dan peningkatan kinerja sebanding berbasis proses. Selanjutnya ada life cycle of thread. Nah, thread itu memiliki 5 state. Jadi masing-masing lingkaran ini adalah state, yaitu ada 5. Nah, menurut dokumentasi Sun hanya ada 4, new, runnable, non-runnable, dan termitted. Tapi dalam video kali ini saya akan menjelaskan 5. New, yang pertama, new adalah kondisi ketika membuat instansi dari kelas thread tapi belum memanggil metode start. Nah, ketika sudah memanggil metode start, otomatis thread tersebut sudah dijalankan dan masuk ke state runnable. Nah,
pada Runnable sudah dijalankan metode thread, tapi thread scheduler belum memilih thread tersebut jadi thread berjalan. Jadi dalam thread itu ada thread scheduler. Fungsinya adalah mengatur jalannya thread. Jadi thread scheduler ini mengatur perbedaan antar thread, mana yang dikerjakan, mana yang sleep, mana yang berhenti, begitu. Nah, setelah running atau runnable, itu tuh kondisi ketika thread telah di start dan thread scheduler telah memilih thread tersebut untuk berjalan. Kemudian ada non-runnable atau blocked. Itu kondisi ketika thread itu masih aktif, tapi belum atau tidak memenuhi syarat untuk running. Contohnya ketika metode sleep dipanggil, atau metode wait, metode resume, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ketika sudah memanggil metode exit, yaitu terminated, yaitu kondisi ketika thread itu sudah berhenti berjalan dan keluar dari run method. Selanjutnya kita akan membahas creating thread. Ada dua cara dalam Java, yaitu menggunakan thread class dan yang kedua adalah menggunakan interface runnable. Nah, ini ada contoh code Java. Yang pertama ini menggunakan thread sebagai parent. Nah, ini ada pada kelas new thread itu dia mengextend thread. Nah, pada program ini terdapat main thread dan child thread yang berjalan bersamaan. Di new thread ini dia menjalankan thread dengan mengextend thread. Yang pertama, dia menginisialisasi new thread itu sendiri. Kemudian dia langsung memanggil super thread-nya, mengambil super kelasnya. Kemudian dia langsung bisa memanggil metode start. Kemudian di bawahnya baru ada run. Nah, di run ini kita ada pemanggilan sleep, yaitu untuk melakukan jeda terlebih dahulu dari thread itu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu menggunakan interface runnable dengan mengimplement kelas runnable. Nah, di kelas new thread ini dapat dilihat ada atribut thread, yaitu T. T ini diinisialisasi dulu dengan thread dan argumennya adalah this dan demo string berupa demo thread. Kemudian baru T ini memanggil metode start. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi metode start bisa langsung dipanggil dan tidak ada inisialisasi thread. Namun kalau yang implement runnable itu threadnya harus diinisialisasi terlebih dahulu, baru thread tersebut memanggil metode start. Nah, kemudian ini kita akan menjelaskan lebih jauh tentang codingan yang tadi. Jadi codingan tersebut merupakan salah satu contoh penggunaan dari multithread yang ada dalam kehidupan. Jadi yang pertama, yang kelas yang atas itu main thread. Nah, main thread itu melakukan proses looping sebanyak 5 kali dengan jeda ke sleep itu selama 100 mili detik. Kemudian yang kedua,
yang kelas di bawahnya yaitu child thread juga melakukan proses looping sebanyak 5 kali, tapi dengan jeda 200 milidetik atau 2 kalinya main thread. Kemudian nomor 3, program main thread dan child thread berjalan secara konkuren, sehingga ketika main thread sudah selesai atau exit melakukan loop kelima, di mana eksekusi child thread masih pada looping ketiga. Kemudian child thread akan menyelesaikan prosesnya sendiri hingga loop kelima. Nah, ini ada thread method yang lain selain tadi. Jadi kan ada contohnya itu start sama sleep. Nah, start ya itu untuk memasuki state runnable. Nah, kemudian ini ada metode yang lain. Yang pertama sleep digunakan untuk menjeda thread selama beberapa waktu tertentu. Nah, seperti tadi kita bisa mengeset berapa milisecond, jadi satuannya adalah milisecond. Berapa milisecond thread tersebut akan dijeda, kita bisa mengesetnya di metode sleep. Kemudian ada join method ini fungsinya untuk menunggu hingga thread selesai menjalankan tugasnya dan memasuki dead state. Jadi join method ini di antara state run dan state dead. Kemudian get name method itu secara default setiap thread memiliki nama, yaitu thread 0, thread 1 dan seterusnya. Nah, metode ini digunakan untuk mendapatkan nama yang digunakan oleh thread tersebut. Kemudian ada set name method. Nah, set name method ini buat merubah nama default itu. Jadi kita bisa merubah nama thread 0, thread 1 itu dengan nama yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir ada thread priority. Thread juga menyediakan metode buat mengatur prioritas. Prioritas ini sendiri digunakan untuk menjalankan metode untuk menjalankan thread. Jadi kita bisa mengeset thread priority sehingga thread tersebut memiliki prioritas tersendiri untuk dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya selesai. Nah, ada sebuah quotes, walaupun materi sudah habis, namun ada ilmu yang tidak habis. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.